Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Senandayani dari kelas IKMA. Di sini saya akan menyelesaikan soal latihan mengenai chi-square. Nah, di sini soalnya, suatu survei dilakukan di Kota Depok terhadap bayi baru lahir. Dari 200 bayi yang dipilih secara acak, ditemukan 30 bayi BBLR atau berat bayi lahir rendah. Dari 30 bayi yang BBLR tersebut, 20 bayi lahir dari ibu yang anemia. Dari bayi yang lahir normal atau tidak BBLR, sebanyak 40 bayi dilahirkan oleh ibu yang anemia. Nah, di sini saya kosongkan ruang karena untuk kita menggambarkan tabel. Karena sebelum kita masuk ke apa yang ditanya, akan lebih baik kita menggambarkan tabel terlebih dahulu. Di sini sudah ada tabelnya. 30 ini didapat dari 30 bayi yang BBLR. Jadi total bayi yang mengalami BBLR itu ada 30. Nah, untuk yang mengetahui yang normal, maka 200 dikurang 30 hasilnya 170. Nah, selain itu di sini disebutkan 20 bayi lahir dari ibu yang anemia. Maka yang BBLR dan dari ibu yang anemia jumlahnya ada 20. Untuk mengetahui yang bukan dari ibu anemia, maka 30 dikurang 20 hasilnya 10. Nah, ini beralih ke normal. Di sini sudah diketahui bahwa dari bayi yang lahir normal, sebanyak 40 bayi dilahirkan oleh ibu yang anemia. Berarti ditempatkan di normal dan ibu anemia atau lahir dari ibu yang anemia, totalnya 40. Maka untuk yang mengetahui yang bukan lahir dari ibu yang anemia, maka 170 dikurang 40 hasilnya 130. Lalu di bagian sini itu adalah jumlah dari bagian sini 20 ditambah 40 hasilnya 60, 10 tambah 130 hasilnya 140, dan apabila dijumlahkan totalnya 200. Itu adalah tabel untuk soal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian A. Itu ada, jika Dinas Kesehatan Depok melaporkan bahwa kejadian BBLR di daerahnya hanya 13%, buktikanlah secara statistik apakah laporan Dinkes tersebut dapat dipercaya. Nah, di sini kita tahu bahwa bayi yang BBLR itu hanya 13% dari jumlah bayi yang diambil secara acak. Maka dari itu kita menghitung BBLR-nya terlebih dahulu. Tuh, bayi BBLR 13% atau 13/100 jika di 200, hasilnya itu 26. Nah, sebelum kita lanjut menyelesaikan soal ini, kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Nah, di sini sudah didapatkan gambarnya. Di sini 26 ini dimasukkan ke jumlah bayi BBLR menurut kejadian pengamatan. Nah, kita tahu bahwa totalnya itu 200. Maka untuk mencari yang tidak BBLR, maka dapat diperoleh dari 200 dikurang 26, hasilnya 174. Nah, untuk yang kenyataan itu kita ambil dari soal yang di atas.
yaitu jumlah yang BBLR 30, yang tidak BBLR 170, dan jumlahnya 200. Maka apabila dijumlahkan hasilnya 400, ini juga dijumlahkan hasilnya 304, dan ini juga dijumlahkan hasilnya 56. Setelah kita menulis tabel, kita membuat dulu hipotesis-hipotesis yang kemungkinan muncul di soal ini. Yang pertama itu H0. H0 ini adalah H0 laporan Dinkes tersebut dapat dipercaya. Bikin ya. Laporan Dinkes dapat dipercaya atau persentase sesuai. Yang H1 itu laporan Dinkes tidak dapat dipercaya. Tidak dapat dipercaya atau persentase tidak sesuai. Nah, kita sudah tahu nih kemungkinan hipotesis-hipotesisnya. Lalu yang selanjutnya kita menghitung ekspektasi. Nah, yang kolom BBLR ini dapat dikatakan jadi ekspektasi 1. Nah, yang tidak BBLR ini dapat dikatakan ekspektasi 2. Jadi, untuk menghitung ekspektasi 1, itu rumusnya adalah jumlah baris dikali jumlah kolom per total. Kita tahu bahwa yang ekspektasi 1 jumlah barisnya ini ada 56 dikali dengan jumlah kolom yaitu 200. Totalnya ada 400. Maka hasilnya 28. Untuk ekspektasi 2, jumlah baris dikali jumlah kolom per total itu sama dengan 344 dikali 200 per 400, hasilnya 172. Nah, kita sudah tahu nih nilai E1 dan E2, maka kita mencari nilai X kuadrat. Nilai X kuadrat itu rumusnya jumlah dari observasi dikurang ekspektasi kuadrat per ekspektasi. Maka dari itu X kuadrat itu 26. Nah, teman-teman, kalau yang baris ini, baris BBLR itu E1, baris tidak BBLR E2, maka yang di dalamnya ini disebut juga observasi, yaitu 26, 174, 30, dan 170. 26 dikurang, karena 26 tadi termasuk ke dalam ekspektasi 1, karena 26 ini termasuk ke dalam ekspektasi 1, maka menggunakan nilai ekspektasi 1. Dan begitu juga 174 berada di ekspektasi 2, nilainya menggunakan nilai ekspektasi 2. Dan seterusnya, 30 ekspektasi 1 dan 170 ekspektasi 2. Kita masukkan 26 dikurang 28 kuadrat per 28 ditambah 174 dikurang 172 30 dikurang 28 kuadrat per 28 dan 170 dikurang 172 kuadrat per 172.
maka 4/28 ditambah 4/172 ditambah 4/28 ditambah 4/172, jadinya ini 0,142 ditambah 0,023 ditambah 0,142 ditambah 0,023, maka didapat hasil X2 adalah 0,3322. Nah, X kuadrat ini nama lainnya itu bisa disebut juga dengan X kuadrat hitung. Nah, setelah kita dapat X kuadrat hitung, kita menghitung DF. DF itu rumusnya jumlah kolom dikurang 1 dikali jumlah baris dikurang 1. Maka kita tahu bahwa kolomnya ini ada 2 dan barisnya juga ada 2. Jadi 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. Nah, di soal tadi diketahui bahwa alfanya itu 0,05. Dengan diketahuinya DF dan alfa, maka kita dapat menghitung atau mencari nilai chi-square. Nah, untuk mencari nilai chi-square ini, kita dapat melihat dari tabel chi-square. Nah, berikut adalah tabel chi-square. Teman-teman sudah tahu kan apa itu tabel chi-square dan bagaimana? Nah, kita langsung saja dari alfa 0,05 dan DF 1 didapat nilai chi-square-nya 3,841. Nah, dari sini sudah kelihatan nih, chi-square ini bisa disebut juga dengan X kuadrat tabel. Di sini kita akan membandingkan X kuadrat hitung dan X kuadrat tabel. Maka karena X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, yaitu 0,3322 lebih kecil dari 3,841, maka HO diterima, H1 ditolak. Jadi kesimpulannya kita lihatnya HO ini laporan Dinkes dapat dipercaya, maka kesimpulannya laporan Dinkes dapat dipercaya atau persentase sesuai. Nah, di soal A, maka didapatkan kesimpulan bahwa laporan Dinkes dapat dipercaya atau persentase sesuai karena X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel, maka HO diterima dan H1 ditolak. Nah, oke. Next kita ke soal selanjutnya. Sekarang kita beralih ke soal B. Di sini ada soal, jika dicurigai anemia dapat menyebabkan BBLR, buktikanlah secara statistik apakah kecurigaan tersebut benar atau tidak. Tuliskanlah hipotesis yang sesuai untuk menjawab kecurigaan tersebut. Lakukan perhitungan uji hipotesis tersebut. Dan apa kesimpulan saudara pada alfa 0,05. Nah, seperti yang sebelumnya, akan lebih baik kita menuliskan tabel agar kita mengerti apa maksud dari soal tersebut.
sini sudah didapatkan tabel, yaitu sama seperti tabel yang soal awal tadi. Itu total yang BBRR 30, yang normal 170, dan jumlahnya ada 200. Nah, dari tabel tersebut, maka kita terlebih dahulu menentukan hipotesis yang bakalan muncul. Pertama itu ada H0. H0 itu tidak ada pengaruh anemia. Tidak ada pengaruh anemia terhadap BBRR. Untuk yang H1 itu ada pengaruh anemia terhadap BBRR. Nah, kita sudah tahu hipotesis yang bakal muncul. Lalu kita menentukan nilai ekspektasi. Sini kan ada nilai observasi 20, 40, 10, dan 130. Maka dari nilai observasi itulah kita dapat menentukan nilai ekspektasi. Kita tulis dulu O1, O2, O3, O4. O1 itu 20, 40, 10, dan 130. Nah, sekarang sudah didapatkan O1, O2, O3, dan 4. Maka dari O1 sampai 4 itu kita dapat mencari ekspektasi atau E. Pertama itu E1, E2, E3, dan E4. Untuk E1 kita sudah tahu kan, rumus E atau ekspektasi itu adalah jumlah baris dikali jumlah kolom per total. Kita memakai rumus ini, kita aplikasikan untuk mencari E1, E2, E3, dan E4. E1 itu 30 dikali dengan 60, dari O1 nya 20, berarti 30 dikali 60 dibagi totalnya 200, itu hasilnya 9. Untuk E2 itu 170 dikali 60 dibagi 200, hasilnya 51. Untuk E3 itu 30 dikali 140 per 200, hasilnya 21. Dan yang terakhir E4 itu 170 dikali 140 dikali 140 per 200, hasilnya itu 119. Nah, dari ketika sudah kita mengetahui nilai E, maka kita dapat mencari nilai X kuadrat. X kuadrat ini rumusnya jumlah O, itu jumlah O dikurang ekspektasi kuadrat per ekspektasi. Nah, maka kita masukkan 20 dikurang 9 kuadrat per 9 ditambah 40 dikurang 51 kuadrat per 51 ditambah lagi 10 dikurang 21 kuadrat per 21 ditambah 130 dikurang 119 kuadrat per 119. Sudah. Maka dapat 121 per 9 tambah 121 per 51 ditambah
121 per 21 ditambah 121 per 119. Nah, maka sini 13,44 ditambah 2,372 ditambah 5,761 ditambah 1,016. Maka didapatkan hasil X kuadratnya itu 22,5589. Ini juga disebut dengan X kuadrat hitung. Nah, kita sudah dapat X kuadratnya, maka kita selanjutnya menghitung nilai DF. Untuk menghitung nilai DF, itu rumusnya jumlah kolom kurang 1 dikali jumlah baris kurang 1. Kolomnya itu ada 2 dan barisnya juga ada 2. Dilihat dari tabel ini ya. Yang total sama jumlah itu tidak dihitung. Jadi 2 dikurang 1 dikali 2 kurang 1, hasilnya 1 dikali 1 ya 1. Nah, diketahui tadi di soal itu alfanya 0,05. Nih, jadi kita dapat mencari nilai chi-square menggunakan tabel chi-square yang sudah saya tampilkan di soal yang pertama tadi. Maka didapat nilai chi-square-nya 3,841. Nilai chi-square ini sama dengan X kuadrat tabel. Nah, di sini saya akan untuk menemukan kesimpulannya, saya akan membandingkan X hitung dan X tabel. Oke. Maka jika kita lihat bahwa X kuadrat hitung itu lebih besar sama dengan X kuadrat tabel dengan nilai 22 dengan nilai 22,589 lebih besar daripada 3,841. Kita tulis di sini 22,589 lebih besar atau sama dengan 3,841. Maka ditarik kesimpulan HO ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya kita ambil yang dari HO. Dari H1. Jadi kesimpulannya terdapat pengaruh antara ibu anemia terhadap bayi yang BBLR. Jadi di soal B kita mendapat kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara ibu anemia terhadap bayi yang BBLR, di mana kita membandingkan X kuadrat hitung dan X kuadrat tabel, yang mana nilainya X kuadrat hitung itu lebih besar atau sama dengan dari X kuadrat tabel dengan nilai 2,2589 lebih besar sama dengan 3,81, di mana HO ditolak dan H1 diterima. Maka kesimpulan yang dapat ditarik dari soal ini adalah terdapat pengaruh antara ibu yang anemia terhadap bayi yang BBLR. Oke, saya akan mereview jawaban yang A dan B. Nah, pada soal A itu kita dapatkan kesimpulan bahwa laporan dinas kesehatan dapat dipercaya atau persentase sesuai, yaitu HO diterima dengan HO diterima. Nah, yang pada soal B itu kesimpulannya terdapat pengaruh antara ibu anemia terhadap bayi yang BBLR, yang dimana HO-nya ditolak dan H1 diterima. Oke, sekian pengerjaan soal saya di video kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas teman-teman yang sudah menonton di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.